Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke akhir dari bab al-masajid, yaitu hadis yang terakhir dari babul masajid. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Muttafaqun alaih. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan dari Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis ini berupa larangan bagi orang yang masuk masjid untuk langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, dinamakan dengan tahiyatul masjid. Ya. Dan ini tidak harus spesifik 2 rakaat yang sifatnya sunnah. Menurut pendapat jumhur ulama, tahiyatul masjid, kalau seorang misalnya masuk masjid dalam keadaan sedang didirikan sholat berjamaah, maka langsung saja dia masuk, dan itu sudah menggugurkan daripada sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Atau mungkin seorang muslim masuk ke masjid langsung meniatkan sholat duha, maka itu sudah menggugurkan sholat tahiyatul masjidnya. Yang penting jangan duduk sampai dia melaksanakan sholat. Jangan duduk sampai dia melaksanakan sholat. Ya. Ya. Selintas hadis ini menunjukkan perkara yang wajib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat nanti di pembahasan Kitabul Jumu'ah. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang langsung duduk. Kata Rasulullah SAW, "Hal shallait, apakah engkau telah salat?" "Belum," katanya. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan, "Shalli rak'atain fatajawaz fihima." Salat 2 rakaat dan cepat. Artinya jangan lama-lama ketika khatib sedang khutbah. Makanya dari sini sebagian ulama mengatakan wajib, tapi pendapat yang benar, wallahu alam, pendapat mayoritas ulama, yaitu sunnah saja. Kenapa demikian? Karena ada dalil-dalil yang lain yang mengeluarkan dia daripada perkara wajib. Jadi memang hukum asalnya perintah itu al-amr lil wujub, perintah itu untuk perkara yang wajib, itu hukum asalnya. Tapi ada dalam beberapa kasus perintah itu tidak harus untuk kewajiban. Ada perintah untuk perkara yang sunnah, ya. Ada perintah bahkan untuk perkara yang mubah, irsyad, anjuran, ya, berupa anjuran. Dalam permasalahan ini kewajiban yang selintasnya tadi wajib
dia menjadi perkara sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Ya, ada beberapa hadis. Di antaranya dibawakan oleh Syekh Bassam, ada sahabat Rasulullah SAW yang masuk masjid dalam keadaan melewati pundak-pundak sahabat yang lain yang sedang duduk, maka Rasulullah perintahkan untuk ijlis. Faqad azait. Duduk cepat. Nah, di sini Rasulullah tidak perintahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya. Ada dalam hadis yang lain, hadis tentang 3 orang sahabat yang melihat Rasulullah SAW sedang ta'lim, sedang ngasih nasihat. Kemudian ada sahabat yang masuk ke tengah masjid, ke tengah-tengah majelis, ada yang di belakang. Di situ disebutkan ulama keterangannya fajalasa. Fajalasa ini menunjukkan bahwasanya dia langsung duduk. Dia langsung duduk. Sementara yang lainnya, yang satunya itu tidak duduk. Yang demikian, hadis ini jelas juga menunjukkan bahwasanya tidak sampai menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Baik, hadis ini juga dipakai oleh sebagian ulama, di antaranya yang bermadzhab Hanafiyah, dan dirojehkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tahiyatul masjid, salat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk, ini boleh dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja, termasuk waktu yang dilarang, karena dia karena dia salat yang diistilahkan oleh ulama min dawatil asbab, salat yang memiliki sebab-sebab. Ya, salat yang memiliki sebab-sebab ini boleh dilakukan bahkan ketika waktu yang dilarang sekalipun. Ya, boleh dilakukan ketika waktu yang dilarang sekalipun. Ya, adapun yang termasuk dalam hadis yang melarang seseorang setelah sholat asar, setelah sampai matahari terbenam, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ini kemudian di tengah-tengah ketika matahari betul-betul di atas kepala, ya, ada larangannya. Ini disebutkan oleh ulama muhaqqiqin bahwasanya dia kalau sholatnya sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah. Karena ada hadis-hadis yang lain yang mengeluarkan daripada larangan tersebut. Di antaranya keterangan sholat tahiyatul Ka'bah atau sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan ayyatufa bihadzal bait wa ayyusalli fihi ma min ayyi waqtin wa sya' min lailin wa nahar. Di situ Rasulullah SAW membolehkan seseorang untuk sholat 2 rakaat tawaf kapan saja dia suka, mau siang mau malam. Jadi kadang-kadang orang tawaf kan tidak terbatas waktu. Tawaf sunnah atau tawaf wajib itu tidak terbatas waktu. Dan setiap 7 kali tawaf itu disunahkan 2 rakaat tawaf. Ya. Disunahkan 2 rakaat tawaf kalau bisa di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim kalau mampu, kalau tidak ya terserah. Di bagian tempat di wilayah haram diperbolehkan. Nah, di sini hadis tersebut menjelaskan dengan sangat gamblang bahwasanya boleh seorang untuk sholat kapan saja dia suka.
mau malam, mau siang. Ya, tidak terbatas waktu dan termasuk dalam waktu-waktu yang terlarang sekalipun. Dalam waktu-waktu yang terlarang sekalipun. Demikian juga banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang perkara ini, tentang perkara ini yang mengeluarkan dia menjadi umumnya itu menjadi lemah. Banyak sekali yang mengeluarkan dia dari keumuman tadi. Larangan setelah sholat asar untuk sholat lagi, setelah sholat subuh untuk sholat lagi sampai mati terbit atau terbenam. Ini menjadi lemah larangannya karena banyak hadis-hadis yang lain yang mengeluarkan daripada umumnya. Maka istilahkan oleh ulama, al-am idza khussis da'ufa umumuhu. Ya, hadis atau hadis nas yang umum kalau dikhususkan dengan beberapa kasus maka keumumannya akan menjadi lemah. Sehingga dalam masalah ini Allah alam ya, boleh seorang untuk sholat tahiyatul masjid ya, kapanpun dia suka ya, baik waktu yang dilarang maupun tidak dilarang ya. Karena hadis-hadis yang melarang seorang muslim untuk sholat setelah di waktu-waktu yang terlarang itu maksudnya sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah itu sholat yang dilakukan kapan saja ya, sholat yang dilakukan kapan saja yang disukai oleh seseorang. Nah ini tidak diperbolehkan ketika waktu-waktu terlarang. Bukan karena sebab, itu namanya mutlaqah. Mutlaqah itu terlepas artinya ya, terlepas tanpa batasan-batasan ya, kalau sholat tawaf, 2 rakaat tawaf itu ada batasannya, dilakukan setelah tawaf. Sholat duha diwaktukan karena duha ya. Sholat taharul wudu dilakukan setelah seorang berwudu. Itu namanya ada yang terbatas, terikat gitu. Tapi kalau yang terlepas seorang lakukan tanpa sebab. Nah yang seperti ini yang dilarang. Yang seperti ini yang dilarang dilakukan di waktu yang kita sebutkan larangannya tadi. Kemudian dinukil oleh Syekh Bassam dalam permasalahan ini perkataan Syekh Utsman bin Qaid An-Najdi bahwasanya at-tawaf tahiyatul Ka'bah. Tawaf Masjidil Haram ini ada spesifikasi, ada kekhususan. Tawafnya itu dianggap sebagai tahiyatnya. Ya, tahiyat Ka'bah. Ya, karena Masjidil Haram itu ada Ka'bahnya. Maka sebagai tahiyatul Ka'bah, penghormatan terhadap Ka'bah itu tawaf. Wa tahiyatul Masjidil Haram salat. Dan tahiyat Masjidil Haram, penghormatan terhadap Masjidil Haram itu salat. Dan sah seseorang 2 rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf. Ini dikatakan saya tidak bertentangan bahwasanya tahiyatul Masjidil Haram itu tawaf. Ya. Sebenarnya dikatakan di Subul Salam kalau seorang masuk Masjidil Haram kemudian dia hendak duduk sebelum tawaf atau dia tidak kepingin tawaf, maka disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Artinya apa? Artinya dalam kasus-kasus tertentu seseorang dia masuk ke Masjidil Haram, itu beda dengan masjid-masjid yang lain. Beda dengan masjid-masjid yang lain. Kalau dia dalam keadaan kuat misalnya, dalam keadaan kuat fisiknya, ya, waktunya juga lapang, silakan dia tawaf 7 putaran, kemudian sholat rakaat tawaf. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya di hari Jumat, ya, waktunya juga sudah mepet, ya kan? Sebentar lagi khatib Masjidil Haram khutbah, makanya seperti ini boleh dia langsung sholat 2 rakaat tahiyatul Masjidil Haram, ya kan? Jadi jangan maksain untuk tawaf. Ya. Ini waktu sudah hampir
imam khatib naik mimbar ya, dalam waktu-waktu tertentu, maka dia cukupkan untuk sekedar salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah tahiyatul masjid ya. Tapi kalau ada waktu lapang, cukup panjang waktunya dan kondisi fisik juga lagi kuat, maka terlebih dahulu dia tawaf 7 putaran, kemudian salat 2 rakaat tawaf. Itu idealnya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, waktu yang sedikit mepet, kemudian mungkin fisik juga kurang kuat, maka tidak mengapa seorang untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian setelah itu dia membaca Quran atau yang lainnya ya, atau berzikir dan lain sebagainya, atau menghadiri majelis ta'lim yang ada di sana ya. Silakan. Iya, jadi ini bisa dipahami kan maksud kenapa disebutkan oleh ulama. Jadi tidak benar juga perkataan sebagian orang awam bahwasanya tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Ya, maka perlu dirinci. Ya, rinciannya seperti yang kita sebutkan tadi. Karena ada banyak anggapan orang awam bahwasanya Masjidil Haram tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Yang benar rinciannya yang kita sebutkan tadi. Kalau sanggup seseorang untuk meluangkan waktunya, fisik dan waktu dan tenaganya untuk tawaf terlebih dahulu 7 putaran, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid setelahnya, silakan. Tapi kalau waktunya tidak memenuhi, kemudian fisiknya juga kurang kuat, maka ketika itu disyariatkan sebagaimana umum masjid yang lain, yaitu untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Makanya tadi disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, kalau seorang masuk Masjidil Haram, kemudian dia ingin langsung duduk, ya, maka sebelum duduk ya dia sholat tahiyatul masjid seperti masjid-masjid yang lain, kecuali kalau dia memiliki waktu yang cukup, kemudian tenaganya juga cukup kuat, maka ketika itu disyariatkan untuk tawaf 7 putaran. Di sini juga disebutkan oleh Syekh Bassam apabila seorang masuk masjid mendapati, sebagaimana tadi telah kita singgung, mendapati jemaah sedang sholat maghrib atau sholat duhur berjamaah, kemudian dia bergabung bersamanya, maka itu menggugurkan daripada tahiyatul masjid. Karena jenis ibadahnya sama-sama sholat. Yang penting jangan seorang duduk di dalam masjid sebelum dia melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan tidak dibenarkan dia untuk sholat tahiyatul masjid dulu dalam keadaan jamaah sudah mendirikan sholat fardu. Karena ada hadis yang berbunyi, idza uqimatis shalah fala sholata idal maktubah. Apabila sholat sudah ditegakkan, maksudnya sholat fardu yang sudah ditegakkan, maka janganlah sholat kecuali sholat fardu tersebut. Walaupun seseorang misalnya sudah sholat di masjid yang lain, kemudian dia masuk masjid, ternyata di masjid tersebut sedang didirikan sholat yang dia sudah sholat.
mungkin agak di masjid tertentu agak lambat sholatnya, dia sudah sholat di tempat dia, kemudian dia masuk ke masjid yang dia tuju, mungkin ada keperluan taklim dan lain sebagainya, mendapati jemaah masih sholat, maka tidak mengapa dia langsung ikut lagi, tapi dia niatkan sebagai nafilah, sebagai tambahan, ya, sebagai sholat sunnah. Tapi jangan dia mencukupkan 2 rakaat. Kalau sekiranya itu sholat duhur atau sholat asar, dia tetap sholat seperti imamnya, ya. Seperti imamnya tetap 4 rakaat, tapi niatnya bukan niat fardu, niatnya niat nafilah tambahan, ya, niat nafilah atau sebagai sholat sunnah tambahannya, ya. Dan ini boleh untuk imam dan makmum, ya, boleh untuk imam dan makmum. Artinya keterangan seseorang boleh melakukan sholat yang tadinya dia sudah sempat sholat duhur, kemudian dia sholat duhur lagi, tapi niatnya bukan sholat wajib, ya, tapi niatnya sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan sunnah. Banyak hadisnya yang membolehkan perkara tersebut, baik bagi imam maupun makmum. Kemudian tadi telah kita sebutkan juga pendapat yang benar, yaitu pendapat yang dirajihkan ulama Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad, dirajihkan juga oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya larangan seorang muslim atau muslimah untuk sholat di waktu-waktu yang terlarang ini khusus sholat sunnah mutlaqah yang tidak ada sebabnya. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, maka hal yang demikian boleh, seperti tadi 2 rakaat tawaf, seperti sholat sunnah wudu, seperti misalnya tahiyatul masjid, seperti sholat kusuf, ya, bagi yang berkeyakinan dia adalah sunnah, ya. Demikian juga sholat jenazah, ya. Ini boleh di waktu-waktu yang terlarang. Baik, ini kita selesai, sudah masuk ke babul masajid. Tinggal masuk ke sifat salat, ya, sifat salat. Sifat salat yang dimasuki di sini, yang dikehendaki di sini adalah tata cara salat, baik yang meliputi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Ya, ini yang dimaksud dengan sifat salat. Jadi dalam gerakan-gerakan salat ataupun bacaan-bacaan salat itu hukumnya tidak sama. Ada yang dikategorikan rukun, ada yang dikategorikan wajib, dan ada yang dikategorikan sunnah. Bahkan lebih daripada itu, ada yang dipersisihkan oleh ulama antara sunnah dan mubah. Iya, ada yang dipersisihkan sunnah dan mubah. Seperti itu keadaannya. Ya, jadi tidak semua gerakan-gerakan ataupun bacaan ataupun perpindahan antara satu keadaan ke keadaan yang lain di dalam sholat itu hukumnya sama. Tidak semuanya wajib, tidak semuanya rukun, apalagi tidak semuanya sunnah. Maka tadi kita sebutkan sebagian rukun, sebagian wajib, sebagian sunnah. Nah ini kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas dari sisi amalan-amalan batin
amalan-amalan hati yang ada di dalam sholat, maka pada kesempatan ini dan seterusnya akan dibahas dari sisi amalan-amalan lahirnya saja. Artinya sekedar seorang mukmin itu lepas kewajibannya, sekedar seorang mukmin ataupun mukminah, muslim ataupun muslimah sekedar menunaikan kewajiban, selesai. Tidak dituntut untuk mengulanginya perbuatannya sekali lagi. Nah ini apabila ditunaikan kewajiban-kewajibannya dan rukun-rukunnya, sekedar. Adapun yang asrarus shalah, rahasia-rahasia salat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu atau minggu depan, itu berkaitan dengan amalan-amalan hati yang seseorang dinilai di sisi Allah SWT sejauh mana dia mengamalkannya. Bisa jadi seseorang yang bersebelahan amalan lahirnya, ucapannya dan gerakannya itu sama persis, tapi di sisi Allah SWT perbedaannya antara langit dan bumi itu dikarenakan keyakinan apa imannya, khusyuknya yang membedakan satu sama lainnya. Kalau masalah fisik, masalah ucapan, semuanya bisa selesai dalam waktu sekejap. Seseorang pelajari 1 jam, 2 jam, dia sudah paham. Tapi untuk permasalahan bagaimana dia mengkaji, bagaimana dia memahami, bagaimana dia mencermati dan menghayati perkara-perkara yang sifatnya amalan-amalan hati, ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan pengalaman yang berulang-ulang, memerlukan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Iya. Makanya dikatakan oleh sahabat, "Ma yafdulu Abu Bakar ashab Rasulullah SAW bi kathratis siyam wala bi kathratis shalah, walakin syai'un waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar itu lebih afdal daripada sahabat-sahabat yang lain, itu bukan cuman karena amalan-amalan lahirnya, banyaknya dia salat, banyaknya dia puasa, gerakan-gerakan salatnya bukan sekedar itu, tapi sesuatu yang ada dalam hatinya yang menjadikan dia lebih utama dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau sekedar sama gerakan fisiknya, maka tidak akan beda antara seorang munafik dengan seorang mukmin. Ya, lihat bagaimana munafikun di zaman Rasulullah SAW ikut salat bersama Rasulullah, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, tapi yang membedakannya apa yang ada dalam hatinya, bagaimana keyakinannya, bagaimana cintanya dia kepada Allah, bagaimana takutnya dia kepada Allah SWT. Dan ini semuanya lengkap di dalam salat. Semuanya lengkap di dalam salat. Ya. Semuanya lengkap dalam salat. Ulama-ulama alul fiqh yang membahas masalah fiqh ini lebih spesifik, membahas masalah sah atau tidaknya salat tersebut, diulangi atau tidak salatnya tersebut, itu selesai. Tapi ulama-ulama yang berkaitan tentang masalah akidah, ini dia membahas lebih kepada perkara-perkara yang sifatnya itu adalah amalan-amalan hati, masalah mahabbah, masalah khauf, masalah raja dan lain sebagainya. Yang kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram itu sekedar seseorang melakukannya dengan memenuhi syarat-syarat, memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, maka gugurlah sholat tersebut. Gugurlah kewajiban daripada melaksanakan sholat tersebut. Itu saja. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya ibadah ini, sholat ini adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Karena dia mencakup semua sisi. Mencakup semua sisi. Awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab, yang dibuat perhitungan di hari kiamat kelak, itu adalah salat. Faman naja minha, siapa yang lulus ujian, lulus hisabnya, maka selamat dia. Siapa yang tidak lulus, maka setelahnya akan menjadi sulit. Ini sebagai kunci. Di dalam sholat lengkap sudah, lengkap peribadahan di situ. Di situ ada khudu. Jadi kita katakan ada mahabbah, ada amalan hati. Berikut juga amalan-amalan fisiknya.
amalan-amalan fisiknya. Iya. Dan apabila seorang hamba selain dia lakukan dengan memenuhi syarat-syarat rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ataupun sunnah-sunnah yang sifatnya fisik, selain daripada itu dia penuhi juga dengan khusyuknya, khudu'nya, dengan tumaknina, kemudian dia hadirkan hati, dia penuhi dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa takut kepada makar Allah Subhanahu wa taala, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadabbur, ya, kemudian penuh pengharapan, ya. Maka yang demikian akan menjadi lengkaplah ibadah tersebut, ya. Akan menjadi lengkaplah ibadah salat tersebut, mewakili semuanya. Ibadah hati semuanya ada di dalam salat. Kalau hendak betul-betul diperhatikan, bagaimana seseorang menumbuhkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang penuh pengharapan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sudah lengkap ada di dalam salat tersebut. Ya, di dalam salat tersebut. Kalau sekedar fisiknya, maka demikian tidak membedakan antara seorang mukmin dengan munafik. Ya, antara seorang mukmin dan munafik. Itulah hakikat apabila sholat ditunaikan, maka dia mencegah daripada kemungkaran dan kefahisan. Sebagaimana yang sering kita dengar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu salah satu faedahnya mencegah daripada kefahisan dan kemungkaran, ya. Sehingga tidak perlu orang bertanya-tanya lagi, kenapa kok sudah sholat tapi ternyata masih mungkar yang dilakukan. Ya, kenapa kefahisan masih dilakukan? Ya, karena sholatnya seperti apa? Jangan-jangan sholatnya tidak beda antara sholatnya dia dengan seorang munafik, ya, yang sekedar fisiknya saja, tanpa ibadah qalbiyah yang dia wujudkan di sana, tanpa khauf, tanpa roja, tanpa mahabbah. Yang seperti ini tidak beda dengan amalan-amalan munafik. Sekedar gugur saja kewajibannya, dan ini tidak akan membentengi seseorang dari perkara-perkara kemungkaran. Akan tapi apabila sholat dilakukan dengan tumakninah, dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan menghadirkan hati, dilakukan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian akan membentengi seorang mukmin ataupun mukminah dari perkara-perkara kemungkaran yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah masuk waktu zuhur. Kita salat zuhur. Baik, bilahuna wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok